Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Deden dan Bu Yesi sudah hadir dan Bu Kori juga. Sekarang Ali akan presentasi KS-nya. Silakan Ali, memperkenalkan diri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Narendra Tama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai KAS saya. Di presentasi kali ini saya akan membahas tentang pelajaran yang saya minati, topik pembahasan, apa itu variabel, struktur persamaan, hubungan aljabar dengan geometri, 6 hal yang perlu diketahui jika ingin mempelajari PLSV, penyelesaian lampiran, refleksi, dan tindak lanjut. Pelajaran yang saya minati adalah matematika, karena menarik untuk dipelajari, mendorong otak untuk berpikir, dan mengasah logika. Dari sekian banyak topik yang telah saya pelajari pada matematika di semester 1 ini, topik yang saya pilih adalah PLSV, yaitu persamaan linear dua variabel. Karena topik ini merupakan topik yang paling saya kuasai dan diminati. Apa itu variabel? Variabel dalam matematika adalah simbol, biasanya huruf seperti X atau Y yang mewakili nilai yang tidak diketahui atau bisa berubah-ubah nilainya. Variabel sangat penting dalam aljabar dan bidang matematika lainnya, karena memungkinkan penyajian hubungan antar kuantitas secara umum dan mempermudah penyelesaian masalah. Struktur persamaan. Yang pertama, terdapat koefisien. Koefisien merupakan bilangan di depan variabel yang menjadi faktor perkalian variabel. Yang kedua, variabel itu sendiri merupakan nilai yang dapat berubah-ubah atau belum diketahui. Variabel inilah merupakan nilai yang harus kita cari. Yang ketiga, terdapat konstanta, yaitu angka tetap yang tidak berubah. Hubungan aljabar dengan geometri. Semua yang berhubungan di matematika itu pasti dimulai dari geometri. Misalnya, 2 dalam kurung X tambah 3. Kenapa 2 dalam kurung X tambah 3 itu merupakan 2 kali X dan 2 kali 3? Hal ini dikarenakan hal ini dikarenakan eh, kita ambil contoh, misalkan kita mempunyai sebuah kubus atau balok ya, yang tingginya 2, lebarnya X. Cara menghitung luasnya itu eh, panjang dikalikan dengan lebar. 2 dikali dengan X. Luasnya itu 2 kali X. Lalu kita punya satu balok lagi. Tingginya 2,
lebarnya 3. Untuk menghitung luasnya kita mengalihkan 2 dengan 3. Dan misalkan kita mempunyai gabungan dari kedua bangun datar ini. Untuk menghitung kedua luasnya ini, kita perlu mengalihkan 2 dengan X ditambah dengan 2 kali 3. Sehingga terciptalah 2 dalam kurung X tambah 3 sama dengan 2 kali X tambah 2 kali 3. Boleh dilanjut. Lalu ada 6 hal yang perlu diperhatikan sebelum mempelajari PLSV. Yang pertama, lancar operasi hitung, pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ini merupakan hal yang wajib diketahui jika ingin mempelajari PLSV. Yang kedua, urutan operasi hitung. Ada kurang, kali, bagi, tambah, ada kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Urutan ini merupakan urutan yang paling diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Yang paling diprioriat, diprioriat, dipro, diprioriat, diprioriat, diprioriat. Ya, ada kurung, ada kali dan bagi, jika terdapat kali dan bagi di satu bilangan, di satu persamaan, itu dari kiri mengerjakannya karena mereka berdua itu sebetulnya satu tingkatan, bisa dikerjakan dari mana dulu, tapi diprioritaskan dari sebelah kiri mengerjakannya. Lalu yang paling bawah ada kurang dan lalu ada bilangan positif dan bilangan negatif. Secara singkatnya saja, bilangan positif dan negatif itu seperti main tarik sama dorong gitu. Misalkan di sini titik 0. Positif 2 dikurangin 3. Positif 2, negatif 3. Tarik ke kanan 2. 3. Terus dorong ke kiri 3. 1, 2, 3. Pastikan dimulainya dari 0 ya. Jadi plus 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. Lalu untuk perkalian dan pembagian bilangan negatif, itu seperti membagi dan mengkalikan bilangan biasa, tapi tandanya itu yang perlu diperhatikan. Kalau tandanya beda, itu akan menjadi negatif hasilnya. Kalau tandanya sama, hasilnya akan menjadi positif. Misalnya, negatif 2 dikali
positif 3 sama dengan ini negatif, ini positif. Kalau beda menjadi negatif. Negatif, lalu kita kalikan seperti biasa. 2 dikali 3 hasilnya 6. Negatif 6. Ambil contoh lagi. Negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif bertemu dengan negatif. Tandanya sama, hasilnya pasti positif. Lalu kita bagikan seperti biasa. 4 dibagikan dengan 2, hasilnya positif 2. Nomor 4, pemahaman konsep persamaan. Seperti yang tadi terdapat koefisien, variabel, dan konstanta. Nomor 5, sifat-sifat operasi pada persamaan. Yang perlu diperhatikan itu saat mengerjakan PLSV, kita menginginkan hasilnya itu X sama dengan angka. Sehingga kita memindahkan angka yang tidak perlu terdapat ruas kiri, ruas kanan. Angka di ruas kiri itu cuma ada X. Sehingga sisanya kita pindahkan. Yang harus diperhatikan saat memindahkan angka. Yang pertama, tuliskan dulu yang sudah ada. X dengan 3. Keduanya ingin dipindahkan. Saat memindahkan angka, akan menjadi terbalik. Positif menjadi negatif. Negatif menjadi positif. Kali bagi kali. Positif 2 menjadi negatif 2. Sehingga yang diperoleh itu hanya X sama dengan 3 dikurangin 2 sama dengan 1. X sama dengan 1. Nomor 6, penyederhanaan persamaan. Penyederhanaan ini cukup sederhana. Maksudnya kita hanya perlu menyederhanakannya. Kita hanya perlu mengelompokkannya. Konstanta bertemu konstanta, variabel bertemu variabel. Soal pertama. Budi mempunyai 3X tambah 5 kelereng. Sedangkan adiknya memiliki 5 dikurangin 3X. Setelah Budi memberi 6 kelereng kepada temannya, jumlah kelereng Budi sama dengan jumlah kelereng adiknya. Budi mempunyai 3X tambah 5. Setelah Budi memberi 6 kelereng kepada temannya, jumlah kelereng Budi sama dengan jumlah kelereng adiknya, yaitu 5 dikurang 3X. 5 dikurang 3. Kalau urutan perhitungan seperti tadi itu yang dikerjakan pasti kurung terlebih dahulu kan. Tapi persamaan variabel ini berbeda. Yang dikerjakan itu yang terdapat di luar kurung terlebih dahulu. Sehingga negatif 6 ini perlu kita pindahkan ke ruas kanan. Tulis dulu yang sudah ada, 3X tambah 5. 5 dikurang 3X. Negatif 6 jika pindah menjadi positif 6. Kemudian kita kumpulkan variabel ke sebelah kiri. Konstanta ke sebelah kanan. Hasil yang diperoleh 3
X, negatif 3X akan menjadi positif 3X. Kita tulis yang sudah ada, 5 tambah 6, positif 5 menjadi negatif 5. 3X ditambah dengan 3X hasilnya akan menjadi 6X. 5 tambah 6 dikurangi 5 lagi, itu hasilnya 6. Hasil yang diperoleh sudah menjadi seperti ini. Karena yang kita cari itu X, bukan hasil dari 6X. Kita perlu membagikannya, kita perlu menghilangkan 6-nya. 6X sama dengan 6 dikali X. Untuk menghilangkannya kita perlu membaginya. Sudah hilang 6-nya. 6 dibagi dengan 6. Hasilnya X sama dengan 1. Soal kedua. Suatu bilangan jika dikalikan dengan 3 kemudian dikurangi dengan 5, hasilnya sama dengan 2X dikurang 4. Jika bilangan tersebut adalah X ditambah dengan 7, tentukanlah nilai X. Bilangan tersebut adalah X ditambah 7 dikalikan dengan 3. Kurangi dengan 5. Hasilnya sama dengan 2 dalam kurung X dikurang 4. 3 dalam kurung X tambah 7 itu sama dengan 3 dikali dengan X. 3 dikali dengan positif 7. Hasil yang diperoleh 3 kali X, 3X tambah 7 kali 3, 21 dikurang dengan 5. Sama dengan 2 dikali dengan X, 2X. 2 dikali negatif 4. Hasilnya negatif 8. Kita mengumpulkan variabel di sebelah kiri, konstanta di sebelah kanan. 3X kurang 2X sama dengan tulis yang sudah ada, negatif 8, tambahkan 21 dan negatif 5-nya, positif 21 menjadi negatif 21, negatif 5 menjadi positif 5. Hasil yang diperoleh 3 dikurang 2, 3X dikurang 2X itu hasilnya 1X. 1 dikali dengan X. Hasilnya tetap X kan. Jadi sehingga kita bisa menulisnya hanya dengan X saja. Negatif 8 dikurang negatif 21 itu hasilnya negatif 29. Ditambah dengan 5 hasilnya negatif 24. Di sini merupakan catatan saya dan ini merupakan yang diterangkan dari Pak Agung ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika Bapak dan Ibu guru ingin bertanya, saya persilahkan. Mangga, ini ada Pak Agung, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, Ali itu soal yang Ali sampaikan tadi itu bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri. Oke, soalnya
Itu soalnya nggak pernah kita bahas sebenarnya di kelas kan, karena itu Heeh. bisa dikatakan untuk level kelas 7 itu bisa dikatakan sudah eh, advance banget lah. Bukan cuma advance, advance-nya udah level 2 lah. Dan yang lebih mengejutkannya lagi bahwa Ali bisa membuat soal seperti itu. Jadi dari awal itu kan memang Pak Agung itu udah disampaikan juga ke guru-guru yang lain sih bahwa Ali itu punya kemampuan logika yang apa istilahnya ya, uh, outstanding lah kalau ini ya. Nah, cuma dari pas penyajian KS ini, nah baru Pak Agung itu ngelihat bahwa Ali itu punya struktur berpikir logika yang sebenarnya sangat runut. Jadi terus terang cara penyampaian Ali itu apalagi tadi yang membuat segitiga itu tadi kan, Mm, yang kurung dulu bagian atas itu kan menunjukkan prioritas. mm, Nah itu sebenarnya Ali sudah punya imajinasi bagaimana memvisualisasikan agar orang yang dijelaskan itu paham tingkat kan secara standar orang akan membuat yang prioritas itu semakin mengkerucut. Nah, aku nggak tahu Ali dapat idenya dari mana, tapi itu terus terang itu jadi ide Pagung untuk mungkin untuk tahun ajaran depan Pagung bisa menggunakan visualisasi yang Ali gunakan. Nah, eh, nggak ada masukan sih buat Ali, cuma kalau menurut saran Pagung itu dari hasil KS ini kan Ali terlihat penjabarannya. Nah, saran Pak Agung kalau bisa Ali ngebantu teman-teman yang lain dalam belajar. Karena dengan itu Ali itu menstrukturkan cara penyampaian Ali sehingga Ali nanti juga lebih mudah untuk mengembangkan. Jadi eh, salah satu cara belajar terbaik itu kan dengan menulis. Nah, cara terbaik lainnya, bahkan mungkin kalau menurut Pak Agung itu lebih baik adalah dengan mengajarkannya. Nah, ketika Ali ngajarin teman, kan Ali menjelaskan tahapan-tahapan. mm. Nah, itu akan membantu Ali untuk berkembang lebih baik. Jadi kalau saran Pak Agung sih coba bantu teman-teman Ali dalam belajar menjelaskan dengan cara penjabaran Ali itu sangat bagus tadi menjelaskan ini dulu hal penting yang harus ini ada 6 hal yang harus ini apa yang harus dipahami dulu itu menunjukkan bahwa Ali itu bukan jago hitung tapi memang logika matematikanya itu memang ya proven lah kalau menurut Pak Agung. Ya mungkin itu aja terima kasih. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Agung. Mangga Ibu Kori, kalau ada pertanyaan. Ali, cool ya, santai tapi mendalam. Ibu senang diajarin oleh Ali. Oke, Ibu akan uji dengan satu pertanyaan yang mengasah logika karena Ali suka logika. Oke, disimak ya. Ali suka nonton bioskop? Kadang. Oke, kita buat pertanyaan membeli tiket. Oke, di sebuah bioskop, harga tiket dewasa adalah X ribu. Oke, tiket dewasanya X ribu. X X berapa? X ribu, maksudnya itu X ribuan dia. Oh, X ribuan. Oke, dewasa harganya X ribuan. Sedangkan tiket anak-anak itu lebih murah. Lebih murah 12.000. Dewasa tadi itu adalah X ribu. heeh. Ya, kalau kalau anak itu lebih murah 12.000. Oke, Ali pergi ke sana ya, beli tiket dengan 2 tiket dewasa dan 3 tiket anak. Ya, suatu keluarga Ali pergi untuk membeli tiket. Jumlah tiketnya 2 dewasa dan 3 anak. Total yang dibayar adalah 122.000. Berapa harga tiket dewasanya dan tiket anaknya? Totalnya 122.000. Jadi dari yang disampaikan Bu Kori persamaannya itu merupakan dewasa itu sama dengan X,
anak-anak X dikurang 12.000 karena lebih murah 12.000 daripada tiket dewasa. Jika saya membeli 2 tiket dewasa dan 1 tiket anak-anak, 3 tiket anak-anak, sayang. 3 tiket. Iya, 3 tiket anak-anak. Hasilnya 122.000. 3 dikali dengan X, 3X dikurang 3 kali 12.000. Hasilnya 36.000 tambah 2. 2X sama dengan 122.000. Kumpulkan variabel di sebelah kiri. 3X tambah 2X sama dengan 122.000 ditambah 36.000. 3X ditambah dengan 2X hasilnya 5X. 122.000 ditambah 36.000 hasilnya 158.000. Keduanya dibagi dengan 5 untuk menghilangkan 5 dari 5X. 58.000 dibagi dengan 5. Hasilnya 31.600. Karena tiket dewasa itu sama dengan X, maka hasil dari persamaan ini merupakan harga dari tiket dewasa, yaitu 31.600. Anak-anak lebih murah 15.000, sehingga hasilnya 31.600 dikurang dengan 15.000. Hasilnya 16.600. Oke, kita cek bareng-bareng ya. Untuk persamaannya, 2 tiket dewasa, tiketnya adalah X anak-anak, X dikurang 12.000 tadi ya. 12.000. Persamaannya adalah 12. 12. Itu
karena ada yang Ali hapus X dikurang. Di sini nulisnya 15 nggak apa-apa Bu ya. Ya nggak apa-apa, Nggak oke. apa-apa, nggak apa, jangan dihapus Ali, nggak Kita apa-apa. cek aja. Salah dengar. Yang penting Oke. ini ya, caranya nggak apa-apa. Oke, ini Salah angka nggak apa-apa. Nah, ini Ali lumayan, mengirim 15. lumayan ya. Lumayan. Ini kita akan mengasah lagi. Untuk persamaannya Ali udah benar ya. 3 kali X kurang 12.000 ditambah 2X sama dengan 122.000. Kita lanjut ke dia, Ali akan menambahkan persamaannya. Nah, coba Ali lihat di minus 36.000 itu ketika dia pindah ke posisi sebelahnya, dia akan bertambah atau kurang. 3X dikurang 36.000 ditambah 2X sama dengan 122.000. Sama dengan 5X sama dengan 122.000 ditambah atau dikurang? Kalau dia pindah Tambah, Bu. posisi. Ditambah, Bu. Ditambah Bu. Ditambah ya. Ditambah. Tambah 36.000. Jadi harganya 31.600. Oke. Jadi dewasa 31.600, anak-anak sekian ya. Oke, baik. Terima kasih Ali. Jadi untuk persamaan dan penyelesaian masalahnya sudah oke ya. Silakan dilanjut Bu. Oke, terima kasih Bu Kori. Enggak, dilanjut dulu Ali presentasinya. Refleksi diri. Kekuatan. Saya dapat memahami konsep PLSV dengan baik dan menyelesaikan soal-soalnya. Kelemahan. Terkadang dapat hilang fokus saat mengerjakan soal. Saya juga terkadang kurang percaya diri, logika dan pemikiran saya juga kadang kurang matang gitu. Karena suka keliru. Tindak lanjut dari siswa. Yang pertama, fokus saat mengerjakan suatu perkara. Yang kedua, meningkatkan keberanian dan membangun rasa percaya diri. Yang saya harapkan dari orang tua saya, yang pertama, tidak memberi tekanan. Karena jika saya mengerjakan suatu perkara, lalu diberi dengan tekanan, saya rasanya itu seperti mengerjakan sebuah paksaan gitu. Yang kedua, memberi semangat supaya ya saya bisa semangat gitu. Yang ketiga, tidak memberi saran dengan yang mematahkan ambisi saya gitu. Yang dari guru itu sebetulnya sama aja dari orang sama aja kayak yang dari orang tua. Terima kasih Ali. Di sini ada Bu Yesi dan Pak Deden, mangga silakan, mungkin akan memberikan pendapat atau komentarnya. Mangga. Ya, nuhun. Selamat ya buat Ali, sudah presentasi dengan baik dan sudah mengerjakan dengan baik ya soal dari Bu Keri. Meskipun tadi ada sedikit salah dengar, tapi nggak apa-apa secara prinsip dan itu sudah betul ya. Alhamdulillah, bangga lah Bapak. Ya. Secara umum terima kasih juga ya buat yang sudah membimbing ya, sama Pak Agung, Bu Kori dan guru-guru yang lain ya untuk Ali gitu ya. Itu sih secara umum dan Bu Iwin. Saran dari ini ya cukup ini ya, mungkin tidak ada paksaan buat Ali ya, diterima oleh Bapak. Alhamdulillah ya. Paling Bapak masa cepat mandi supaya nggak telat sekolah ya paling ya. Bu Wiwin dan Bu Kori dan juga yang lainnya gitu ya. Saya alhamdulillah cukup senang dan mengucapkan terima kasih atas bimbingannya. Itu mungkin dari saya, Bu Wiwin. Ya, ternuhun. Bu Yesi akan memberikan pendapatnya mengenai saran terhadap orang tua. Sepertinya cukup, Bu. Ya, terima kasih. Hatur nuhun. Alhamdulillah Ali ya, sudah bagus sekali presentasi hari ini, berjalan dengan baik. Ali juga tampak sangat paham ya, Pak Agung ya, sangat menguasai bidang ini. Bang Ali, silakan ditutup presentasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih kepada para penguji, kepada para guru dan orang tua karena sudah mendengarkan.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Ali. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Kalau guru menekan apa nih? Ya, Pak, aku masih di sini ya. Adnan, Pak, Adnan. Adnan fisika, ya. Berturut-turut Pak, habis Adnan kemudian apa Ruby ya? Ruby apa?